Ya, hari ini kita optimalkan ya program perkuliahan kita daripada kosong ya. Kebetulan ini saya pun juga lagi ada tugas menguji di UIN ya, Sumatera Utara. Jadi daripada perkuliahan kosong, maka saya inisiatif untuk menyampaikan via Zoom dulu ya, adik-adik sekalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita udah melihat ya bagaimana filosofi accounting itu gitu ya. Jadi filosofi accounting dari berbagai sudut pandang paradigma ya. Nah, sekarang kita masuk pada uh, capital market research ya. Ini saya ambil dari literaturnya apa ya? Literaturnya dari publisher Wiley gitu ya. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana riset-riset keuangan ya. Jadi filosofi dari riset-riset akuntansi keuangan itu adalah filosofi positif accounting theory gitu ya. Jadi filosofi positif accounting theory ini menjelaskan uh, terkait dengan masalah prediksi ya, masalah estimation ya, masalah predictable gitu ya. Jadi tata kelola berkaitan dengan praktik kemampuan data akuntansi itu untuk memprediksi ya. Serta kita menjelaskan ya bagaimana riset pasar modal itu bahwasanya pasar modal itu pasti bereaksi terkait dengan laporan akuntansi gitu ya. Dan juga kita mengobservasi terkait dengan bukti-bukti eviden apa saja gitu ya yang terkait dengan hal ini. Juga menjelaskan bagaimana praktik-praktik yang berkelangsungan terkait dengan peranan dari akuntansi biaya historis itu dan juga makna prediksi ya, makna prediksi ya di mana teori-teori apa saja yang dalam hal ini masuk dalam observasi fenomena untuk kemampuan prediksi dan implikasinya kita berfokus pada masalah fokus ekonomi ya. Nah, tadi filosofi accounting itu adalah filosofi positif. Nah, filosofi positif itu artinya apa gitu ya? Nah, filosofi akuntansi positif itu berkaitan dengan masalah perilaku gitu ya, masalah perilaku individual. Nah, perilaku individual siapa? Ya, itu perilaku individual investor ya, investor dan juga para pengguna akuntansi keuangan ya. Dan tujuannya adalah berkaitan dengan upaya maksimalisasi rasionalisasi keinginan dan juga memberikan argumen untuk menolak ya, menolak berkaitan dengan anekdot di mana bukti yang terkait dengan fenomena politik dan juga persepsi prescription akademik. Nah, di sini menolak argumen-argumen yang sebagai landasan mendasar gitu ya. Nah, udah jelas ya dari positive accounting theory ini kekuatannya adalah bisa apa ya, bisa sebagai alat kebijakan akuntansi gitu ya untuk mengetahui kondisi fenomena aktual ya dan juga secara normatif bisa menjelaskan praktik dari akuntansi itu sendiri. Dan juga yang namanya kekuatan positif teori gitu ya. Nah, ini pasti ada hipotesa gitu ya. Jadi jika tidak ada hipotesa maka bukan dikatakan dengan teori positivisme accounting gitu ya. Nah, jadi ciri dari positivisme accounting selalu menggunakan yang namanya hipotesa. Jadi bicara hipotesa maka kriteria risetnya itu adalah kriteria riset empiris gitu ya. Dan juga kita memahami ya bagaimana dunia itu bekerja dan juga menggambarkan dan juga memahami ya terkait dengan relevansi informasi akuntansi terkait dengan yang namanya harga saham. Nah, itu ciri khas dari positive accounting theory. Selain itu juga berkaitan dengan pemahaman yang mengkoneksikan hubungan antara informasi akuntansi, manajer, ya perusahaan, pasar, ya, dan juga menganalisa hubungan antara semuanya. Ya. Selain itu juga yang namanya positive accounting theory. Nah, di sini ada berbentrokan ya, dengan standar gitu ya, di mana yang disebut dengan dissatisfaction with prescriptive standard gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan normatif standar gitu ya. Jadi normatif standar itu lawan dari positive accounting theory. Dan prescription didasari pada identifikasi ya, observasi empiris dengan menggunakan beberapa metode ya. Jadi teori-teori di sini tidak dapat menjelaskan dan juga memprediksi praktiknya dan juga existing dari
data akuntansi itu sendiri, gitu ya. Ya, kemudian juga kita melihat bahwasanya skop dari positive accounting theory itu ada ada dua hal yang diinginkan. Pertama adalah mengembangkan riset pasar modal, ya di mana informasi akuntansi berdampak, gitu ya, berdampak terhadap perilaku pasar, ya. Kemudian juga menjelaskan bagaimana praktik akuntansi, kemudian juga menginvestigasi hubungan antara data akuntansi dengan harga saham, kemudian juga pengujian efisiensi riset, efisiensi pasar modal atau disebut dengan effective market hypothesis, dan juga capital asset pricing model, ya, atau model penilaian harga aset, ya. Itulah dia dengan CAPM. Nah, jadi positive accounting theory itu selalu berhubungan dengan yang namanya riset pasar modal, ya. Dan skop dari positive accounting theory juga menjelaskan, ya, bagaimana prediksi akuntansi itu antar perusahaan, ya. Baik itu yang namanya ex post opportunism dan juga ex ante efficiency contracting, gitu ya. Dan riset pasar modal, ya, yang tadi adalah ciri khas dari positive accounting theory. Nah, ini menggambarkan efisiensi pasar, gitu ya. Jadi efisiensi pasar dengan pendekatan, ya, adalah informasi akuntansi terhadap harga saham. Nah, jadi kalau misalkan prediksi profitabilitas, pengaruh profitabilitas terhadap harga saham, gitu kan, atau juga pengaruh solvabilitas, ya kan, terhadap return saham. Nah, itu adalah ciri khas riset pasar. Jadi ciri khas riset pasar yang menguji efisiensi pasar hipotesis. Selain itu juga menguji dampak perubahan kebijakan akuntansi pada harga saham. Itu ada dampak atau tidak? Nah, terkait dengan riset itu disebut dengan riset yang berkaitan dengan apa, ya, efisiensi market hypothesis. Jadi banyak memang riset-riset efisiensi pasar hipotesis ini, dan riset-riset ini semuanya sebagai komponen pendukung yang namanya positive accounting theory, ya. Nah, bicara riset pasar modal, gitu ya, maka di sini kita berbicara mengenai hipotesa pasar efisien. Nah, apa yang dikatakan efisien market? Nah, efisien market ini mengacu pada harga, gitu ya. Apakah informasi itu mencerminkan, ya kan, mencerminkan uh, harga saham itu memang dicerminkan dari informasi yang dipasok, gitu ya. Sehingga ketemulah misalnya harga saham itu 5.000 per lembar, gitu ya. Nah, apakah memang terbentuknya harga 5.000 per lembar itu memang direfleksikan dari data-data informasi yang disajikan dari dari kedudukan akuntansi itu. Nah, maka untuk menguji itu, maka kita lakukan yang namanya efficient market. Nah, bicara efisiensi informasi, gitu ya, maka kandungan informasi itu dikategorikan tiga, gitu ya. Pertama weak form, yang kedua semi strong, dan yang ketiga strong form, gitu ya. Jadi bicara apakah harga saham itu tercermin dari informasi, maka kalau memang full, ya, harga itu dicerminkan dari data akuntansi, maka kondisi pasarnya adalah disebut dengan strong form, gitu ya. Tapi kalau hanya setengah, gitu ya, artinya informasi itu bisa diakses oleh pasar itu setengah, maka efisiensi pasarnya disebut dengan semi strong, gitu ya. Apabila memang informasi pasar itu dikatakan weak form, ya, karena berkaitan dengan past price information yang memang tidak didapatkan oleh pasar, ya. Artinya kondisi efisiensi pasar itu kondisi pasar efisiensi lemah, gitu ya. Dan riset-riset pasar modal di sini, gitu ya. Nah, di sini diasumsikan adalah semi strong, gitu ya. Jadi kalau semi strong dikatakan, ya, sifatnya public available information, gitu ya. Memang data itu bisa mudah diakses oleh pasar modal, ya. Dan laporan keuangan yang diungkapkan, nah, ini merupakan bagian dari informasi. Nah, sehingga laporan keuangan itu sifatnya publik, gitu ya. Ya, makanya diaudit oleh akuntan publik, gitu ya. Dan dapat orang publik itu mengaksesnya, gitu ya. Jadi sifatnya ini, ya, the information set is publicly available, gitu ya. Nah, berikutnya, jika kita ingin menguji riset pasar, gitu ya, maka didasari pada asumsi. Nah, yang dikatakan dengan asumsinya itu apa?
pasar itu efisien? Pertama, biaya transaksi tidak ada, gitu ya. Jadi orang mau mengakses free semua, gitu ya. Begitu juga informasi yang tersedia, gitu ya. Bisa dengan mudah pasar itu mengaksesnya, mendownloadnya, gitu ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwasanya informasi itu tercermin terhadap apa? Terhadap harga, ya, dan juga harga saham di masa yang akan datang. Ya. Nah, jadi memang capital market research ini merupakan ciri khas dari positive accounting theory, gitu ya, jadi sekalian. Nah, begitu juga model pasar, gitu ya. Jadi kalau tadi katanya pasar itu bisa di apa gitu ya, tercermin dari data, gitu ya, maka lahirlah model pasar, gitu ya. Jadi model pasar ini yang diturunkan dari pendekatan yang namanya CAPM, gitu ya, Capital Asset Pricing Model, yang mengestimasi berdasarkan pada level sejauh mana pengembalian kepada investor atau disebut dengan abnormal return, gitu ya. Ketika misalkan laba itu diumumkan, apakah ada reaksi? Maka reaksi pasar itu bisa beli, bisa jual, gitu kan. Nah, bisa beli, bisa jual, maka itulah yang disebut dengan estimasi abnormal return. Dan harga saham dan juga return berdampak, ya, terhadap pasar, ya, dan juga terhadap peristiwa yang ada di internal perusahaan. Jadi pasar di sini merupakan bisa dikendalikan, gitu ya. Nah, jadi efisiensi pasar itu dicerminkan dari disebut dengan raw return on day one, gitu ya. Itu ditentukan dari constant average daily return ditambah dengan return to market movies dan juga ditambah return to firm news, ya. Nah, jadi itulah yang namanya return, gitu ya. Jadi memang motif dari investor itu adalah motif dividen dan juga motif return, gitu ya. Jadi ukuran modelnya dicerminkan pada ukuran raw return on day one, gitu ya. Dan riset pasar di sini apa ya, punya asumsi, di mana asumsinya pertama, setiap investor itu selalu menerima risiko, ya. Investor are risk adverse. Yang kedua, return itu terdistribusi normal, ya. Dan investor akan menseleksinya berdasarkan portofolio dasarnya, gitu ya. Yang ketiga, investor itu memiliki ekspektasi yang homogen, nggak sama. Ya, yang keempat, market itu lengkap apabila seluruh partisipan itu berperan, ya, terhadap terbentuknya harga, ya. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, tidak ada biaya pajak. Maka inilah yang disebut dengan pasar yang sempurna, ya, atau market are complete, ya. Nah, sekarang kita melihat, ya, bicara dampak informasi akuntansi diumumkan yang berpengaruh terhadap harga saham itu, siapa pionir pionir risetnya, gitu ya. Nah, di sini pionir risetnya itu adalah Ball and Brown, ya, tahun 68, ya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik semua itu nyusun tesis, gitu kan, tesisnya terkait dengan harga saham, return saham, gitu, maka teorinya Ball and Brown itu wajib masuk, ya. Papernya Ball and Brown itu wajib masuk, gitu ya. Kenapa, ya? Nah, di Ball and Brown tahun 68 itu menyatakan bahwasanya informasi akuntansi itu punya kemampuan prediksi, gitu ya. Kemampuan prediksi, dan ada kandungan bahwasanya prinsip historical cost itu punya manfaat, ya, kepada investor, dan juga secara historis tergambar lah, ya, bagaimana manfaatnya terhadap terbentuknya harga saham. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya itu, ya, impact of accounting profit announcement per share price, gitu ya. Nah, jadi bisa investor itu bereaksi, ya. Jadi return positif atau juga return negatif, gitu ya. Maka kalau kita lihat grafiknya itu bisa di sumbu X, ya, bisa di atas 0 dan bisa di bawah 0, gitu ya. Nah, jadi ini namanya reaksi pasar, gitu ya, terhadap informasi akuntansi, ya. Terhadap harga saham, ya. Jadi dari informasi akuntansi, ya. Selain dari selain itu juga Ball and Brown menemukan bahwasanya, ya, banyak informasi yang terkandung, ya, dari pengumuman laba, ya, 85 sampai dengan 90% diantisipasi, itu diantisipasi oleh investor, ya. Dan juga Ball and Brown menemukan bukti empiris, ya, bahwasanya kandungan informasi dalam satu waktu itu
merupakan suatu dampak ya dari pengumuman yang namanya informasi yang disajikan dari prinsip biaya historis gitu ya. Dan dampak informasi akuntansi terhadap harga saham, nah ini dampaknya yang namanya pertama magnitude, jadi ada impact-nya ya. Kemudian bisa juga asimetri, bisa juga pengumuman laba berdampak terhadap perusahaan dan juga volume perdagangan itu juga apa ya berubah cepat atau disebut dengan volatility. Nah, ini. Nah, sekarang kita melihat juga ya bahwasanya laba yang dipublikasi oleh perusahaan, nah ini di riset gitu ya. Nah, apabila kita ingin dampaknya terhadap laba gitu, maka riset jenisnya disebut dengan event study gitu ya. Nah, di mana event study ini ya bagaimana porsi dari laba sebagai sebuah informasi direfleksikan terhadap return yang diperoleh oleh investor ya. Jadi bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya informasi itu disajikan secara tahunan, nah ini 70 sampai dengan 85% ya. Dan annual accounting figure is not timely gitu ya. Jadi memang gambaran laba akuntansi itu memang apa ya tidak selalu tepat tiap saatnya ya. Sehingga ada yang namanya let gitu ya. Let another approach gitu ya. Nah, ini. Oke, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Sebelum kita lanjut, silakan. Baik, cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat ada yang namanya dalam riset Ball and Brown tahun 68 tadi gitu ya, terkait dengan kemampuan prediksi, kandungan informasi akuntansi itu punya kemampuan prediksi gitu ya. Nah, di sini ada apa ya, studi yang namanya earning response coefficient ya atau dengan ERC gitu ya. Jadi ERC ini tujuannya adalah menguji ya bagaimana variabel akuntansi dan juga informasi yang terkandung di dalamnya itu direfleksikan terhadap harga saham gitu ya atau return saham ya dalam periode yang panjang. Maka dalam periode yang panjang bukan jangka pendek itulah disebut dengan respon koefisien laba ya atau disebut dengan ERC gitu ya. Nah, bicara earning response coefficient banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, laba itu apa ya? Koefisien laba naik turun ya. Bisa naik turunnya dari 0 ke 1 gitu kan atau juga dari 0 ke negatif gitu ya, bisa negatif bisa positif gitu kan. Apa variabelnya? Nah, ini udah banyak diteliti orang. Yang pertama adalah resiko ya. Resiko dan ketidakpastian. Nah, itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua, kualitas audit. Apabila diaudit oleh Big Four, tentu saja kepercayaan investor itu beda gitu kan. Nah, maka dampaknya kemana? Earning response coefficient. Selain itu juga ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, makin besar asetnya, maka respon pemegang saham itu beda ya kan dengan perusahaan yang kecil gitu ya. Misalkan orang uh, apa ya dampak publikasi laporan keuangan PT Telkom mungkin beda dengan PT Siantar Top ya. Jadi variable firm size itu berperan dominan ya terhadap earning response coefficient. Selain itu juga skala industri gitu ya. Nah ini merupakan pembeda ya. Selain itu juga suku bunga, selain itu juga leverage, financial leverage atau hutang ya. Kemudian juga pertumbuhan perusahaan ya. Kemudian juga laba temporer ya. Perbedaan permanent profit dengan temporary profit itu juga variable dalam ERC gitu ya. Jadi kalau adik-adik mau meneliti tesis gitu ya atau apa ya tugas akhirnya gitu. Nah ini boleh dijadikan variabel ini ya faktor which affect the association between profit and share price gitu ya. Selain itu juga adalah non-linear model ya kemudian juga disaggregating profit kemudian juga cash flow dan juga balance sheet komponen gitu ya. Jadi kalau kita mau meneliti earning response coefficient di sini gitu ya, maka kita nantinya muaranya adalah bisa dukung atau juga mendukung teori hipotesa pasar tadi gitu kan. Efisiensi market hipotesis gitu ya. Sejauh mana? Ya sejauh mana pasar itu
bentuknya, jenisnya ya, apakah bentuk semi kuat ya, lemah atau juga kuat gitu ya. Nah, jadi di sini asumsinya tidak menjamin juga memang. Nah, berikutnya kita melihat, nah sekarang gini ya, berkaitan dengan positive accounting theory, bagi auditor itu apa sih kepentingan mereka? Nah, bagi auditor itu berhubungan antara berkaitan dengan biaya modal ya, struktur biaya modal atau disebut dengan cost of capital ya. Mereka ingin menemukan bukti-bukti empiris hubungan antara auditing itu dengan biaya modal. Yang kedua, apa ya, lower cost ya, konsep biaya apa ya, biaya pokok ya, di sini adanya kewajiban untuk mengungkapkan ya audit atas pembelian, di mana audit atas pembelian di sini merupakan kualitas audit yang tinggi yang berhubungan dengan nilai investor ya, kemudian juga nilai nilai investor terhadap kualitas data akuntansi yang disediakan oleh auditor. Nah, ini kepentingan esensinya auditor itu terhadap yang namanya positive accounting theory gitu ya. Jadi mau tidak mau memang yang berhubungan dengan praktik audit dan juga biaya yang dikeluarkan atau biaya cost of capital, dan juga berkaitan dengan kualitas audit. Nah, itu ya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya tujuan dari positive accounting theory secara filosofis gitu ya, itu adalah menjelaskan dan juga memprediksi ya berkaitan dengan praktik akuntansi yang terkini sejauh mana. Nah, ini uh, tujuan dari positive accounting theory ya. Jadi positive accounting theory ini landasan dari kuantitatif teori gitu ya. Nah, ini pembuktiannya. Selain itu juga positive accounting theory dikembangkan dengan dua tahapan ya. Jadi kalau tidak riset pasar modal, yang kedua riset berkaitan dengan teori kontraktual gitu ya. Apakah agency teori gitu kan? Apakah berkaitan dengan signaling teori gitu kan? Nah, itu yang namanya contracting teori. Selalu akhirnya yang namanya positive accounting teori itu memberikan dukungan gitu kan kepada riset-riset itu. Selain juga isu-isu yang signifikan yang berhubungannya adalah masalah validitas riset itu sendiri, riset pasar modal gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu. Nah, itulah adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Sudah sampai ya materinya. Silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu ya. Nanti rekamannya saya share dan saya kirim ya kepada Komting. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat sore ya. Salam sehat semuanya dan lancar-lancar studinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik. Boleh meninggalkan ruangan. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama.